Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dia Nafila Ashar dengan NIM 251111122000031. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem uropetika atau sistem urinarius, yaitu sistem yang berfungsi membentuk dan mengeluarkan urin. Sistem ini sangat penting karena membantu menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, tekanan darah, dan membuang zat sisa metabolisme. Apa itu sistem uropetika? Sistem uropetika adalah sistem tubuh yang bertugas menyaring darah, membuang zat yang tidak diperlukan, serta menjaga keseimbangan cairan dan pH. Organ-organ utamanya terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Semua organ ini bekerja secara berurutan untuk menghasilkan urin, menyimpannya, hingga akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, anatomi ginjal. Ginjal ada dua, terletak di kanan dan kiri tulang belakang pada daerah pinggang. Bentuknya seperti kacang merah dan berukuran sekitar 10 hingga 12 cm. Ginjal memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu korteks renalis, bagian terluar tempat banyak nefronnya berada. Yang kedua yaitu medula renalis, yaitu berisi piramid renalis yang bentuknya seperti kerucut. Yang ketiga ada pelvis renalis, yaitu tempat pengumpulan urin sebelum masuk ke ureter. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Jumlahnya sekitar 1 juta per ginjal. Nefronlah yang melakukan proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi untuk membentuk urin. Apa sih nefron itu? Nefron terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama yaitu corpusculum renalis dan sistem tubulus. Di glomerulus dan capsula Bowman terjadi filtrasi darah. Dari sana, filtrat masuk ke tubulus contortus proximal, tempat sebagian besar reabsorpsi terjadi, seperti air, glukosa, asam amino, dan ion. Selanjutnya menuju lengkung Henle yang mengatur konsentrasi urin. Kemudian tubulus contortus distal yang berperan dalam keseimbangan ion dan pH. Terakhir masuk ke ductus collectivus, tempat hasil akhir urin dibentuk. Semua proses ini memungkinkan tubuh mempertahankan homeostasis cairan. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Urin terbentuk melalui 3 proses penting. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di glomerulus. Tekanan darah tinggi di kapiler glomerulus mendorong plasma keluar menuju kapsula Bowman. Di sini terbentuk filtrat glomerulus yang tidak mengandung sel darah atau protein besar. Yang kedua, reabsorpsi. Tubuh mengembalikan zat penting dari tubulus kembali ke darah, seperti air, natrium, Cl, glukosa. Sekitar 99% air direabsorpsi sehingga urin akhir sangat sedikit dibanding filtrat awal. Yang terakhir, sekresi. Tubuh mengeluarkan zat tambahan seperti ion hidrogen, kalium, amonia, dan obat-obatan dari darah ke tubulus. Hasil akhirnya adalah urin yang siap dibuang. Selanjutnya, ureter. Ureter adalah saluran berbentuk tabung yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Panjangnya sekitar 25 hingga 30 cm. Gerakan yang mendorong urin disebut peristaltik ureter.
Ureter juga memiliki katup alami yang mencegah urin kembali ke ginjal. Lalu selanjutnya kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Kapasitas normalnya sekitar 400 hingga 600 mili. Otot utama pada kandung kemih adalah M. detrusor atau muskular detrusor. Ketika kandung kemih penuh, reseptor peregangan mengirim sinyal ke otak sehingga muncul sensasi ingin buang air kecil. Selanjutnya, uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Pada wanita, panjangnya sekitar 4 cm, sedangkan pada laki-laki 20 cm karena melewati penis. Lalu, peran ginjal dalam homeostasis. Ginjal bukan hanya membentuk urin, tapi juga mengatur tekanan darah melalui sistem RAAS, keseimbangan pH, keseimbangan elektrolit, menghasilkan hormon EPO untuk membentuk eritrosit, menghasilkan hormon EPO untuk pembentukan eritrosit dan renin untuk regulasi tekanan darah. Sistem urepetika bertugas penyaring darah dan menghasilkan urin. Maka penyakit paling sering muncul pada ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Yang pertama ada gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut yaitu kondisi ketika ginjal tiba-tiba tidak bisa menyaring darah dalam hitungan jam ataupun hari. Akibatnya, cairan dan elektrolit tubuh menjadi kacau. Penyebab tersering adalah dehidrasi berat, shock, obat nefrotoksik, dan sepsis. Yang kedua, gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis merupakan kerusakan ginjal yang terjadi perlahan, biasanya 3 bulan atau lebih, hingga akhirnya ginjal tidak bisa berfungsi. Biasanya disebabkan oleh diabetes, hipertensi, dan glomerulonefritis. Pasien akhirnya butuh hemodialisa atau transplantasi ginjal. Yang ketiga, penyakit glomerulonefritis. Glomerulonefritis yaitu peradangan pada glomerulus atau penyaring utama ginjal yang biasa dipicu infeksi bakteri dan gangguan imun. Urin berwarna gelap seperti teh dan tubuh membengkak. Yang keempat yaitu sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik yaitu kebocoran glomerulus yang menyebabkan protein banyak keluar melalui urin. Ciri khasnya yaitu edema ekstrem, terutama kelopak mata, proteinuria tinggi, dan hipoalbuminemia. Penyakit yang kelima yaitu batu ginjal atau urolithiasis. Batu ginjal yaitu kristal mineral menumpuk membentuk batu. Gejala khasnya yaitu nyeri pinggang hebat menjalar ke perut bawah atau kolik renal. Faktor resikonya yaitu kurang minum makanan tinggi garam atau protein. Yang keenam yaitu penyakit polycystic kidney disease, yaitu penyakit bawaan berupa banyak kista pada ginjal menyebabkan ginjal membesar dan gagal berfungsi. Bersifat progresif sampai menyebabkan gagal ginjal total. Yang ketujuh yaitu sistitis. Sistitis adalah infeksi atau iritasi kandung kemih. Gejalanya nyeri saat kencing, urin keruh, dan frekuensi kencing meningkat. Paling sering terjadi pada wanita karena uretra lebih pendek. Yang kedelapan yaitu infeksi saluran kemih atau biasa disingkat ISK. Infeksi saluran kemih adalah infeksi pada uretra, kandung kemih hingga ginjal pyelonefritis. Jika naik ke ginjal bisa menyebabkan demam tinggi dan nyeri pinggang berat. Yang kesembilan yaitu penyakit inkontinensia urin. Ini adalah ketidakmampuan menahan kencing. Bisa akibat usia, melemahnya otot pelvis, atau gangguan saraf. Menurunkan kualitas hidup karena urin biasanya keluar tiba-tiba.
Penyakit yang 10 yaitu kanker kandung kemih dan ginjal. Kanker kandung kemih dan ginjal yaitu tumbuhnya sel abnormal ganas pada organ urinaria. Gejala utamanya yaitu hematuria atau urin berdarah, berat badan turun, dan nyeri pinggang kronis. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem uropoetika merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh manusia yang berperan mempertahankan keseimbangan internal tubuh melalui proses ekskresi urin. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang bekerja secara terkoordinasi dan berurutan. Ginjal sebagai organ utama melakukan filtrasi darah, reabsorpsi zat-zat penting, serta sekresi zat yang tidak diperlukan sehingga menghasilkan urin yang merupakan sisa metabolisme. Nefron sebagai unit fungsional ginjal terbukti memiliki peran sentral dalam proses pembentukan urin melalui tahapan filtrasi di glomerulus, reabsorpsi di bagian-bagian tubulus, dan sekresi di tubulus distal sehingga urin masuk ke saluran pengumpul. Setelah terbentuk, urin dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih yang berfungsi menyimpannya sebelum akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Selain sebagai sistem ekskresi, ginjal juga memiliki fungsi homeostatik yang sangat penting bagi kehidupan, antara lain mengatur pH tubuh, volume cairan, keseimbangan elektrolit, dan tekanan darah melalui mekanisme hormonal seperti sistem renin-angiotensin aldosteron. Ginjal juga berperan dalam pembentukan sel darah merah melalui sekresi hormon eritropoietin. Tanpa fungsi ginjal yang baik, tubuh akan mengalami akumulasi racun, ketidakseimbangan cairan, dan gangguan fisiologis serius yang mengancam kehidupan. Dengan memahami struktur dan mekanisme kerja sistem uropoetika, kita dapat menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan ginjal melalui pola hidup yang baik, hidrasi cukup, pengaturan konsumsi garam, serta menghindari obat dan zat yang dapat merusaknya. Jadi, sistem uropoetika memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan lingkungan internal tubuh. Tanpa ginjal, keseimbangan cairan limbah, metabolik, dan pH tubuh tidak dapat terkontrol dengan baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.